Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini saya akan berbicara tentang janji. Pernahkah saudara dijanjikan sesuatu oleh seseorang dan dia tidak menepatinya? Pernahkah Bapak Ibu ditipu oleh seseorang atau sudah menjanjikan sesuatu untuk dia berikan kepada Bapak Ibu tetapi dia tidak melakukannya? Itu tentu sangat menyakitkan hati atau sangat menjengkelkan. Pagi ini kita akan berbicara tentang satu janji yang bukan seperti janji yang kita temukan di pasar, kita temukan di sekitar kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan terkadang kita temukan juga di dalam gereja. Janji-janji mereka banyak yang mengecewakan. Tetapi pagi ini kita akan melihat bahwa ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Ketika dia berjanji, dia akan melakukannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, tulisan ini disebutkan atau dikatakan oleh Daud. Sebab kita tahu bahwa Daud menuliskan ini karena dia telah mengalami Tuhan, bahwa Daud telah merasakan bahwa ketika Tuhan berjanji maka dia pasti akan menepatinya. Dia adalah seorang yang sepertinya dianggap enteng oleh saudara-saudaranya atau tidak dianggap oleh keluarganya. Tetapi dia begitu mengenal Tuhan. Di tengah-tengah penggembalaan kambing domba ayahnya yang dia gembalakan, dia lakukan itu dengan setia. Di dalam pergumulan-pergumulan yang dia hadapi setiap waktu, ada singa yang terkadang datang untuk menerkam domba-domba, hendak menerkam domba-domba gembalaan dari ayahnya. Itu dapat dia atasi karena dia begitu percaya, dia begitu meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Sebab itu dia begitu yakin dan begitu percaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang murni artinya satu janji tidak bercampur dengan satu logam yang lain. Atau janjinya itu benar-benar kalau dia berjanji dia pasti akan menepatinya. Bahkan dikatakan itu Daud coba menggambarkan itu bagaikan perak yang telah dimurnikan dengan api sebanyak 7 kali. Jadi benar-benar murni. Jadi ketika dia berjanji bahwa dia akan menolong kita, dia pasti akan menolong kita. Jadi jangan pernah ragukan dia. Dan dia tidak pernah bermain-main, atau Yesus Kristus itu tidak pernah bermain-main dengan firman yang dia ucapkan. Ketika dia mengucapkan itu maka kita pasti akan menerima berkat-berkatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, yang ke-17 dikatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik daripada hukum Taurat itu batal. Jadi lebih mudah Bali ini tenggelam bagi Tuhan daripada firman yang dia janjikan, yang dia tuliskan di dalam firman-Nya itu tidak digenapi. Lebih mudah dia menghilangkan langit dan bumi ini daripada firman yang dia ucapkan itu tidak terlaksana.
Jadi artinya Tuhan tidak main-main dengan setiap firman yang Dia ucapkan. Ketika kita percaya benar kepada janji Tuhan, ketika kita percaya benar dan mengalami Tuhan, maka kita akan tahu siapa Tuhan itu. Dia adalah Allah yang besar. Saudara ingat, ketika Dia menciptakan langit dan bumi ini, Dia tidak menciptakan dari satu benda menjadi bulatan benda yang ada seperti bumi ini, tapi Dia hanya katakan jadilah, maka jadi. Jadi Dia menciptakan itu dengan firman. Jadi setiap perkataan firman atau perkataan yang keluar dari bibir mulut Tuhan itu mengandung satu kuasa. Jadi mari percaya pada setiap firman, sebab firman yang diucapkan itu akan mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Mungkin di sekitar kita, situasi yang ada di sekitar kita itu sangat tidak mengenakan. Tetapi kalau saudara tahu firman, membaca firman, belajarlah memperkatakan firman itu dari hari ke hari, maka saudara akan mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Dia pasti akan tepati, dia pasti akan melakukan perkara yang besar. Daud tahu Tuhan itu siapa, sehingga dia berani berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia kenal betul siapa itu Tuhan. Saudara ingat ketika pertama kali dia pergi menyenguk saudara-saudaranya dalam peperangan dan dia melihat Goliat yang mencemooh Allahnya Israel, Allahnya, Tuhannya Daud, maka dia sangat marah. Dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu? Dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu? Bahwa dia mengerti bahwa Goliat tidak memiliki perjanjian. Kata sunat adalah perjanjian. Jadi dia tahu bahwa perjanjiannya dengan Tuhan itu kokoh di dalam hidupnya, sehingga sebesar apapun Goliat, sekuat apapun, sehebat apapun tentara yang terlatih, dia tidak takut sebab dia tahu yang menyertai dia adalah satu pribadi yang besar, satu pribadi yang dapat mengalahkan, satu pribadi yang sungguh luar biasa. Jadi mari kita belajar untuk percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat kebesaran Tuhan. Daud mengalami Tuhan karena dia tahu di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat dikatakan bahwa satu hal yang aku minta dan yang kurindukan itu diam di dalam rumah Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai raja, dia tetap merindukan untuk selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tetap merindukan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Ada contoh yang lain lagi, seorang Paulus, dia banyak mengalami penderitaan, dia banyak mengalami tekanan-tekanan, dia banyak mengalami ancaman-ancaman. Tapi dia berkata di dalam suratan Timotius, dia berkata bahwa aku tidak takut semuanya itu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, ingat, janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia sanggup menolongmu, dia sanggup membebaskanmu. Alami Tuhan, nikmati Tuhan. Maka saudara akan melihat keajaiban, kebesaran Tuhan di dalam hidupmu. Dia akan menolongmu, dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Haleluya.